قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam. Kali ini kita akan bahas hadis yang agak panjang, hadis Sumay, mantan budaknya Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Ini hadisnya Abu Hurairah, intinya begitu, ya. Ya, betul tidak ini hadis yang ini ya? Iya, oke. Insyaallah hari ini satu hadis ini dan nanti kita ambil faedah dari hadis ini insyaallah. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya dari Abu Hurairah ya. Anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Qal wa ma dhak? Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'a. Atau bisa mungkin pecahan-pecahannya aja dibaca. Bisa tolong Pak Agung sampai kita tidak membebaskan budak sampai kalimat itu. Terjemahannya dibaca dulu dari awal. Sumay budak Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham meriwayatkan dari Abu Saleh As-Siman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang-orang kafir muhajirin menemui fakir. Rasulullah. Bahwa orang-orang fakir muhajirin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, orang-orang kaya telah memborong derajat-derajat ketinggian dan kenikmatan yang abadi. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana maksud kalian? Mereka menjawab, orang-orang kaya sholat sebagaimana kami sholat, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka bersedekah dan kami tidak bisa melakukannya. Mereka bisa memerdekakan budak dan kami tidak bisa melakukannya. Ya. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Ya, dilanjutin yang tadi. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang karenanya kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kebaikan kalian dan kalian bisa mendahului kebaikan orang-orang sesudah kalian, dan tidak seorang pun lebih utama daripada kalian selain yang berbuat sebagaimana yang kalian perbuat? Mereka menjawab, baiklah wahai Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Beliau bersabda, kalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid setiap habis salat sebanyak 33 kali. Ya. Kemudian qala Abu Saleh faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mithlah. Abu Saleh berkata,
Tidak lama kemudian orang-orang fakir muhajirin kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata, ternyata saudara-saudara kami yang banyak harta telah mendengar yang kami kerjakan, lalu mereka mengerjakan seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Rasulullah SAW bersabda, itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Qala Sumay, "Fahaddathtu ba'da ahli bihadzal hadits faqala wahimta innama qala tusabbihullaha 33 wa tukabbirullaha 33 wa tahmadullaha 33." Sumay mengatakan, aku sampaikan hadis ini kepada beberapa familiku, lantas ada yang menyanggah, kamu melakukan kesalahan. Yang beliau katakan adalah bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 33 kali. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. Aku pun kembali menemui Abu Salih, kuceritakan kejadian tersebut. Ia menanggapi, lafazkan Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah hingga 33 kali. Baik, jadi udah itu sampai situ ya insyaallah. Nah, di sini kita lihat hadisnya dari awal kembali. Abu Hurairah menyatakan fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang dulu penduduk Makkah hijrah ke Madinah. Di antara mereka itu ada orang-orang fakir, ada juga orang-orang yang aghnia, ahlud duthur, yaitu orang-orang kaya. Nah, orang-orang fakir berarti kan tidak memiliki uang cukup untuk kebutuhan sehari-harinya, tidak terpenuhi sepenuhnya. Kalau ahlud duthur berarti mereka aghnia, orang yang memiliki al-mal al-kathir, yaitu harta yang banyak. Jadi diferensiasi di sini, perbedaan di sini di kepemilikan harta, di kuantitas kepemilikan harta. Ya. Dan ajaibnya orang-orang fakir muhajirin ini, mereka itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk mengkomplain kondisi ekonomi mereka, bukan. Tetapi mereka merasa kalah dalam perlombaan amal. Gitu ya. Kata mereka, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bid-darajatil 'ula wan na'imil muqim." Ya Rasulullah, orang-orang ahlud duthur, orang-orang yaitu pemilik harta yang banyak, mereka telah mendapatkan atau menggapai derajat yang paling tinggi dan kenikmatan yang abadi. Ya, lalu Nabi SAW bertanya, apa itu maksudnya? Lalu kata mereka, yusalluna kama nusalli. Untuk ibadah solat sama, oke, kita sama. Mereka solat, kita solat, oke. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita puasa, oke, itu sama, kita sama-sama bisa. Tapi wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tikuna wa la nu'taq. Mereka bisa sedekah, tapi kami enggak bisa. Mereka bisa memerdekakan budak, tapi kami enggak bisa. Nah, di tema inilah kami itu enggak mampu ya Rasulullah. Gitu. Jadi ada kecemburuan beramal gitu, Masya Allah. Ada kecemburuan beramal. Maka Rasulullah berkata, "Afala wa'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum?" Mau enggak aku kasih tahu kalian sesuatu yang kalian akan bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian itu? Ya, mereka memang bersedekah dan membebaskan budak, ini pahala besar sekali. Tapi kalian juga bisa mengejar mereka dengan pahala yang semisal itu, dan ini ada amalannya. Ya. Dan kalau kalian lakukan ini, maka bahkan kalian bisa mengungguli mereka. Ya, tidak ada yang lebih afdol daripada kalian karena amalan berikut ini. Kecuali kalau mereka melakukan itu juga gitu. Maka kemudian para fuqara ini mereka bilang, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, "Tusabbihuna wa takabbiruna wa tahmiduna dubura kulli salatin
kulli salatin 33 marrah. Bertasbih wa takbir wa tahmid di setiap selesai salat, setelah salat 33 kali. Ya, di 33 kali. Nah, di sini ada kita lihat urutannya tasbih, takbir dan tahmid. Ya. Apakah ini memang harus urut begini atau bagaimana atau boleh beda-beda? Maka para ulama beda pendapat, walaupun kita lebih condong ke pendapat yang mulai tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir. Tapi beberapa dari ulama ada yang menyatakan bolehnya untuk tidak berurut sebagaimana tasbih, kemudian tahmid atau takbir, bisa tasbih, takbir, dan tahmid berdasarkan dalil ini. Tapi wallahu alam, dalil ini pakai huruf waw, bukan pakai huruf thumma, sehingga tidak melazimkan pengurutan, gitu ya. Jadi mungkin ini kan bertanya, mungkin ini kan di hadis ini tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmadun, yaitu tasbih dulu, takbir dulu, setelah itu apa? Baru tahmid. Sementara kan kita biasanya mana dulu? Tasbih dulu ya, terus tahmid, terus takbir, gitu. Lah ini gimana nih? Ya. Apakah memang harus kayak gimana jadinya? Ya, ulama beda pendapat memang. Ada yang menyatakan tetap tasbih dulu, kemudian tahmid atau kemudian takbir. Tapi ini kan dalil seolah-olah bertentangan. Ya, seolah bertentangan. Wallahu a'lam. Dengan tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna ada huruf waw. Waw di sini waw menunjukkan apa? Dan. Tidak menunjukkan summa kemudian, bukan. Sehingga tidak difahami di sini harus urut seperti yang tertera di sini. Maka kembalikan saja ke biasanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya begitu. 33 kali masing-masing. Ya, kemudian Abu Salih menceritakan orang-orang fakir itu kemudian mereka pulang kembali ke Rasulullah, ngelapor lagi, ngadu lagi. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mithlah. Ya Rasulullah, ini saudara-saudara kita pemilik harta banyak, mereka dengar lagi gitu kan. Ya, apa yang kita amalkan mereka kemudian mengamalkan juga gitu. Taib Rasulullah kemudian bilang apa? Apakah Rasulullah bilang ya udah ini ada amalan baru lagi? Enggak. Tapi Rasulullah SAW menanamkan akidah pada mereka. Menanamkan akidah pada orang-orang fakir ini. Nah, ini penting banget ini. Ini dia. Nanti kita akan integrasikan dengan kenyataan realita umumnya masyarakat Indonesia atau siapapun kaum muslimin. Kata Rasulullah apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Jadi terserah Allah. Itulah. Maka ketika itu sudah kehendak Allah pada orang lain, dimiliki oleh orang lain yang tidak dimiliki oleh Anda, maka stop di sini. Jangan menggugat. Nanti takutnya kalian akan mulai menggugat apa? Kehendak Allah, keputusan Allah. Ya begitu. Kemudian kita lanjut lagi. Ini lanjutannya ini hanyalah masalah tasbih, takbir, tahmid 33. Yang itu intinya kita paham bahwasanya masing-masing 33. Jadi tidak perlu dibahas lebih lanjut. Nah, taib. Ada beberapa pelajaran di sini ya, pelajaran kehidupan, pelajaran tentang keagamaan dan semangat para sahabat. Yang pertama, yaitu semangatnya para sahabat dalam kebaikan dan berlombanya mereka dalam beramal soleh. Itu. Ini ada contoh buat kita. Semangat kebaikan dan beramal soleh. Untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dan amal soleh itu mereka semangat. Ya, bertentangan dengan orang-orang fasik, baik yang fakir atau yang kaya. Semangatnya mereka untuk hal-hal yang justru negatif, lalai, atau amalan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semangat dan motivasi, termotivasi untuk beramal soleh. Itu para sahabat. Kemudian faedah berikutnya, semangat beragama itu
tidak ada sekat antara fakir dengan ghani, antara miskin dengan kaya. Maksudnya miskin itu tidak menjadi alasan untuk malas beramal. Ya, miskin tidak bisa menjadi alasan untuk malas beramal. Ya. Dan kaya tidak bisa menjadi penghalang, tidak bisa menjadi alasan penghalang untuk tidak beramal. Tidak bisa menjadi alasan penghalang dari beramal. Jadi miskin tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak beramal atau malas beramal. Sementara kekayaan itu tidak bisa dijadikan alasan sebagai penghambat amalan. Nah. Ya. Jadi status atau keadaan dari segi ekonomi itu tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk mencegah beramal. Orang miskin, maka mereka bisa beramal. Bahkan betapa kalau kita pikirkan lebih dalam, betapa orang fakir itu kalau dia betul-betul mau memaksimalkan waktunya, sebenarnya lebih berluang artinya waktunya lebih berluang untuk beramal dibandingkan kalau kita lihat di masa modern ini umumnya orang-orang yang berada. Karena semakin kita memiliki, itu semakin kita menghadapi birokrasi, gitu. Ya enggak? Kita punya mobil, ada maintenance, ada pajak. Belum kalau tiba-tiba ada rusak apa gitu. Ya, kita punya motor, semakin kita memiliki dunia, semakin kita memiliki kekayaan, sebenarnya semakin banyak yang harus dipikirkan. Tetapi itu nggak bisa menjadi alasan yang untuk tidak beramal ya. Tapi orang kalau misalnya semakin sedikit yang dia punya, ini bukan berarti kita harus fakir ya. Semakin mungkin simple hidup dia sebenarnya. Semakin simple ya. Itu bisa dirasakan sama yang sedang kaya atau pernah kaya. Itu pernah rasa. Ya, ternyata ketika kita makin minimalis terhadap dunia, sebenarnya semakin simpel hidup kita dan semakin nyaman sebenarnya gitu. Dan semakin berluang waktu untuk beribadah. Begitu. Ya. Kalau dalam dunia dakwah pun begitu, umat sekalian. Seorang dai misalnya, semakin dia punya proyek bisnis, itu sebenarnya untuk beramal, beribadah, untuk meriset, membaca, itu semakin sempit waktunya. Tapi semakin minimalis, walaupun ya silakan bekerja, silakan berdagang, silakan bisnis, tapi semakin minimalis untuk dunia, bisnis, itu semakin banyak peluang untuk beribadah untuk dirinya. Gitu. Untuk yang juga kaya, memiliki kekayaan, ya. Itu kekayaan tidak bisa dijadikan sebagai penghalang atau alasan tidak beramal. Kalau dipikir-pikir juga, justru orang yang memiliki harta itu memiliki kelebihan, mungkin bukan keluangan waktu mungkin, bukan. Tapi apa? Keleluasaan. Keleluasaan artinya dengan harta banyak amal soleh dan pahala yang sangat mudah digapai. Wakaf, sedekah, hadiah hibah, dan seterusnya. Membantu orang, itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Orang fakir mewakaf susah. Ya, tapi orang kaya mewakaf bisa, dan itu produktif secara pahala. Jadi orang-orang yang memanfaatkan wakaf tersebut, pahalanya kembali kepada pewakaf, yang mana pewakaf nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal wakaf niatin lillahi ta'ala, selesai, dan mungkin dia pantau hasil wakafnya. Kalau ada penyimpangan dari penilik atau ada prosedur yang tidak benar, baru mungkin dia boleh interupsi. Tapi dia nggak perlu ngapa-ngapain lagi, cukup dengan uangnya aja kasih, ya. Membantu orang. Bantu orang kan misal tinggal kasih duit,
berapa juta misalnya, dah selesai. Dia nggak perlu bantu tiap hari, atau dia perlu banyak energi untuk dikuras. Maka yang kaya pun juga bisa beramal dengan hartanya, bisa bersedekah, bisa membebaskan budak di zaman Nabi SAW, bisa memerdekakan seseorang dari kefakiran misalnya. Dia bisa juga berzakat, ya jika sudah mencapai nisab dan haul. Jadi semua orang, baik middle class atau fuqara class atau orang-orang berkelas, ya itu semua punya kesempatan yang adil dari Allah untuk beramal. Itu ya. Jadi tadi yang kedua poinnya apa? Kefakiran itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak beramal. Bahkan justru lebih berluang pada umumnya. Dan kekayaan juga tidak bisa menjadi penghalang untuk beramal soleh. Bahkan memiliki keleluasaan. Jadi ya kemudahan untuk beramal dengan hartanya. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Baik, kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan zahirnya orang kaya yang bersyukur lebih afdal daripada orang yang fakir yang sabar. Walaupun ini tidak 100% saya setuju ya. Orang kaya yang bersyukur lebih afdal daripada orang fakir yang sabar. Hadis ini menjadi salah satu penguat pendapat ulama yang mendukung statement orang kaya yang bersyukur lebih afdal daripada orang fakir yang sabar. Jadi kan ada suatu tema begini. Mana yang lebih afdal? Kaya tapi tak kaya dan bersyukur atau fakir tapi dan bersabar? Ya kalau ditanya sampean mau yang mana? Yang pertama lah ya. Semua bilang gitu. Saya juga pengen gitu. Udah kaya bersyukur lagi. Mau nggak jadi orang yang udah fakir bersabar? Mau nggak? Ya bagus sih. Cuman kenapa nggak jadi kaya aja bersyukur kan gitu? Tetap aja balik situ kan? Iya. Udah gitu ini hadis secara makna seperti mendukung teori ini bahwasanya orang kaya yang bersyukur lebih afdal daripada orang fakir yang bersabar. Biasanya yang jawab orang fakir yang bersabar lebih afdal daripada orang kaya yang bersyukur, biasanya orang fakir yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau dia kaya dikit, pasti dia akan bilang orang kaya yang bersyukur lebih afdal. Ini di kitab Ibnu Qayyim, namanya kitab Uddatus Sabirin atau Iddatus Sabirin ya. Wa dhakhiratus syakirin. Itu disebutkan secara panjang oleh Ibnu Qayyim perdebatan antara ulama yang berpendapat orang kaya bersyukur lebih afdal daripada sabar fakir, sama ulama yang berpendapat orang fakir sabar lebih afdal daripada kaya yang bersyukur. Itu dalil-dalilnya semuanya ada semuanya. Dalil 50-50, maksudnya yang pendapat A ya banyak dalilnya, pendapat B banyak juga dalilnya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau akhirnya menyimpulkan bahwasannya ya yang lebih afdal dari mereka ini adalah yang lebih bertakwa. Gitu. Itu udah fair dah, udah gak usah berantem gitu kan. Loh, bukannya bersyukur itu bertakwa? Betul. Wahai orang kaya, betul. Bukankah sabar juga bertakwa? Betul, wahai orang fakir. Tapi kalau mau kita betul-betul perhatikan lebih baik lagi, ini kan ada perdebatan ini karena pembatasan bahwasanya orang kaya itu kerjanya cuma bersyukur harusnya, nggak bersabar. Sedangkan orang fakir kerjanya cuma cukup sabar, nggak usah bersyukur karena fakir. Sebenarnya pengistilahan inilah, pengkotak-kotakan inilah yang membuat terjadi perdebatan. Yang sahih adalah orang kaya atau orang miskin sama-sama apa? Ya, yang pertama, sama-sama harus bersyukur dan bersabar dua-duanya. Gitu. Iya.
Orang kaya kek, mau dia fakir kek, sama-sama harus bersabar dan bersyukur, dua-duanya gitu. Dan kalau kita refleksi di kehidupan, benar. Kalau dibilang orang kaya itu amalannya cuma tinggal mensyukuri aja dia kaya, sebenarnya kita kadang harus sabar ketika kita kaya. Iya beneran. Ya, bagi yang udah pernah kaya, ngerti itu. Ya. Pak Agung ya kan pernah kaya kan? Nah, insyaallah. Mudah-mudahan masih terus ya. Nah, iya. Bukan hanya bersyukur, sabar juga kudu gitu. Coba, kalau kaya itu kita mau beli apa aja kan bisa ya. Baik di marketplace atau kita ke mall. Nahan diri dari nggak beli itu butuh kesabaran nggak? Apa ibu-ibu? Tuh kan? Tuh. Tadi saya kena macet, itu macet parah. Tadi udah macet, ada galian, ada bis lagi gede. Itu parkir semua kita. Akhirnya diem di tempat gitu. Ya, siap gerak gitu, diem di tempat. Udah lama bengong aja ngeliatin orang macet. Ternyata kita juga macet juga. Kalau misalnya sebagian orang yang dikit-dikit belanja pasti ngelihat bukan macetnya, ngelihat toko-toko ini jual apa, ini jual apa. Tuh masih sempet ngeliat gitu saking apanya? Saking suka belanja. Mohon maaf ibu-ibu, ini insya Allah bukan ibu-ibu ya. Orang lain ini ya. Gitu. Naik motor ya. Tuh naik motor. Kalau laki-laki fokus di depan. Kalau ibu-ibu yang di sana tuh di Jakarta bagian mana gitu. Itu biasanya ngelihat ke toko-toko tuh, ya. Makanya tempat paling suka tuh kayak Jatiwaringin tuh suka tuh. Karena semuanya sepanjang jalan toko semua. Yang lihat ada Ricis, ada apa lagi? Bebek doer apa? Bebek kaleo, bebek doer tapi ada di mana gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Parkiran terus padahal fakir gitu kan. Fakir aja kayak gitu. Gimana kalau kaya kan? Nah, orang kalau misalnya punya duit, itu kan gampang mau beli apa aja. Nah, untuk mengerem hawa nafsu itu butuh kesabaran gitu. Gitu. Contoh lain. Dia kaya, betul. Nih, misalnya kita kaya nih. Kadang ada tingkah sebagian orang fakir yang terlalu begging gitu, terlalu minta gitu sama kita. Ada beberapa orang kaya itu sangat dermawan, tapi dia dermawan kalau dia punya inisiatif untuk memberi. Adapun kalau dia diminta-minta, dia tuh kurang suka. Emang nggak ada orang suka diminta-minta. Assalamualaikum Pak, sumbangannya Pak gitu. Setiap di tokonya selalu ada tuh orang-orang gitu. Nggak suka diminta-minta. Tapi kalau dia inisiatif, dia bakal jor-joran, seneng gitu, seneng sedekah. Nah kadang yang minta-minta ini kadang nggak tahu diri misalnya. Dikasih nggak ada syukur-syukurnya, lewat gitu aja. Ya Allah nih orang pas minta mukanya begitu, kelipet. Tapi pas udah dikasih melengos begitu aja. Ada. Orang kaya juga ada yang ngutangin banyak orang fakir. Kenyataannya begitu. Pas waktu datang minjem duit, ramahnya minta ampun. Maksudnya kalimatnya tuh sangat tutur bahasa betul-betul dijaga. Ya. Terus berjanji bakal balikin kapan gini-gini. Tapi pas ditagih entah kabur, entah malah menggertak dan seterusnya. Harus sabar itu. Ini diantara contoh ya. Gitu. Jadi orang ghani, orang yang kaya pun selain bersyukur ya dia juga punya konteks-konteks yang harus sabar. Gitu. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, yaitu orang fakir. Orang fakir selain sabar, ia juga harus bersyukur. Kok fakir kok bersyukur? Iya. Kalau orang-orang fakir itu bersyukur keadaan mereka, mensyukuri apa yang mereka dapatkan dari Allah dengan kesederhanaan itu, maka apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kami akan tambahkan kalian. Bukan ditambahkan kefakirannya, bukan, ditambahkan apa?
ditambahkan kebaikan dari Allah, bukan masa ditambahin bukan kefakiran ini Pak Mamin. Jadi orang fakir orang fakir bersyukur, ya Allah tambahin bukan kefakirannya tetapi ditambahkan fadilah dan keutamaan dari Allah berupa hati yang lapang, mungkin juga rezeki dari Allah dengan rasa syukurnya. Kalau dipikir-pikir nih, misal kita nih pernah mengalami masa-masa kaya lah gitu ya. Sekarang qadarullah misal dagangan sedang tiarap gitu. Betul-betul turun banget, rugi malah. Ya. Ini enggak sedang curhat sih walaupun kenyataannya begitu emang, tapi enggak gitu-gitu amat kalau saya mah ya. Nah, misalnya gitu, ya. Kalau kita melihat sisi positif dari tidak lancarnya ekonomi sekarang misalnya, nggak seperti dulu itu. Coba lihat positif side-nya. Dulu ketika kita sibuk dengan dagangan, itu mungkin ibadah kurang. Sekarang ketika dagangan nggak seperti sesibuk dulu, waktu untuk ibadah berluang. Oh, ternyata harus disyukuri gini, ya. Saya pernah ngerasain umat sekalian waktu dulu dagang dengan sendirian gitu, ngurus dagang sendirian. Masa-masa sebelum pandemi itu memang berjaya juga itu dagang walaupun sendirian, ngehandle itu banyak yang beli, Masya Allah. Ya. Dan itu dihandle sendirian, itu kadang itu bahkan saya sendiri yang nganter, saya sendiri packaging, saya beli semuanya sendiri banget gitu. Itu dikerjakan sendirian. Jujur aja ketika kala itu menjelang maghrib masih packing gitu, saya tuh ngerasa betul-betul seperti tersiksa sebenarnya. Ya. Tapi juga dagangan saya kadang-kadang dulu terutama di bulan Ramadan itu lagi laku keras. Sampai banyak paketnya banyak, saya sampai kadang bolak-balik berkali-kali, beberapa kali ke ekspedisi rumah dengan motor. Karena paketnya banyak, jadi berulang ngirimnya. Ya. Tapi kayak puasa saya itu jadi minim gitu ini ya, Pak. Untuk baca Quran berkurang, untuk ini berkurang. Ya, itu terjadi, ya. Terjadi. Saya juga pernah melihat ya. Dan pengakuan dari beberapa teman-teman di Tanah Abang gitu. Zaman-zaman dulu sebelum pandemi itu pasar Tanah Abang masih lebih rame. Belakangan ini kalau kita ke pasar Tanah Abang, kita lihat ya Allah, sepi dan banyak yang udah tutup, memang benar. Ya. Sepi, mungkin online yang lebih banyak mereka dagangnya. Tapi itu pun banyak saingannya tetap. Nah, udah gitu kan di marketplace juga mereka kena charge juga. Ya. Nah, saya pernah diceritakan oleh salah satu dari mereka bahwa di masa-masa 10 hari terakhir itu benar-benar pedagang sarung ketika itu sebelum pandemi. Sekarang udah beda kondisinya. Itu benar-benar Masya Allah. Sampai kan pasar Tanah Abang blok A, B, C dan blok seterusnya itu kan tutupnya jam 3, Bu. Ya, jam 4 itu udah benar-benar harus finish, udah dikunci itu. Nah, kalau di bulan Ramadan kayak gitu atau boleh pokoknya masa-masa tinggi penghasilan itu bisa kong kali kong sama satpam, dan ternyata sebagian konsumen masih bisa juga untuk masuk, dan bahkan kadang ada yang sampai jam 9 atau 10 baru selesai urusin dagangannya sampai nggak bisa sholat taraweh gitu ya. Penghasilan banyak gak? Ya banyak. Ini semangat dekat lebaran kan gitu, THR jadi meningkat, Masya Allah. Senang. Tapi coba dilihat, ya. Kalau misalnya sekarang pedagang-pedagang ini kemudian enggak lagi kayak dulu hanya udah jadi kenangan aja. Coba dilihat sekarang, ternyata sekarang bisa tarawih dengan normal. Enggak sesibuk dulu. Ternyata harus bersyukur dengan keadaan menurunnya ini semua. Nah, kalau kita perhatikan yang belakangan terjadi ya, ummahat sekalian para ikhwan. Yang saya bilang pada pekan lalu, kita nggak usah banyak-banyak komentar. Ini kalau udah selesai urusannya, kita komentar boleh nggak? Ya kan? Kan udah selesai. Ya udah kan, udah selesai. Nggak ada yang manas juga kan habis ini. Nah, maksudnya begini.
Kenapa chaos ini terjadi? Ya ada beberapa faktor, tapi di antara penyebabnya apa? Karena keadaan ekonomi gitu. Inti itu. Ya. Saya teringat suatu ayat di surat surat apa coba ibu-ibu tebak ayo. Ayo tebak. Ayo pilih dari 114 itu pilih surat apa ayo. Bisa enggak? Enggak tahu. Nyerah, belum usaha udah nyerah. Mana ya? Al-Baqarah, enggak salah. Sebutin satu-satu Bu dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Coba kita misalnya di ayat mana ya? Kalau misalnya kita lihat misalnya ayat Al-Mulk ayat 21. Al-Mulk 21. Kata Allah, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwi wa nufur. Kalau kita lihat di terjemahan Depak atau semisalnya, atau siapakah yang dapat memberi rizki jika Allah menahan rizkinya? Kalau Allah udah menahan rizkinya, siapa yang bisa ngasih rizki? Nggak ada. Jadi orang ketika fakir, siapa lagi yang ngasih rizki? Nggak ada, hanya Allah. Bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Gini, ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya orang ketika dia sudah merasa mampu, merasa kaya, dia akan berbuat tagha. Di surat Al-Lail kalau salah. Al-Lail apa di surat Al-Alaq ya. Pokoknya dia malah justru kalau dia merasa punya duit banyak itu biasanya tagha. Tagha itu melampaui batas. Ya. Tapi kalau di surat Al-Mulk ini ayat berapa tadi? Ayat 21 ya. Itu juga kok serupa gitu. Kalau yang pertama yang pertama tadi saya sebut itu di surat ini Al-Alaq. Al-Alaq ayat 6 sama 7. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar akan melampaui batas ar-ra'ahu istaghna apabila melihat dirinya serba cukup. Nah ini yang kaya nih. Jadi kalau ngelihat dirinya punya serba cukup di Al-Alaq nih ayat 6-7, ilayat dha, dia akan tughyan, dia akan melampaui batas. Beli semuanya. Ambil semuanya. Semuanya. Nah, ini karena apa? Ar-ra'ahu istaghna, karena istaghna, merasa punya. Gitu. Oke? Di sisi ini karakter yang Allah Ta'ala berikan ke orang-orang yang istaghna, merasa punya dengan sombongnya. Namun juga di ayat Al-Mulk dilihat, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Coba, siapa yang bakal ngasih rezeki kalau Allah nahan rezeki? Balajju fi 'utuwi wa nufur, bahkan mereka tetap aja terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Ya. Nah, ini pelajaran juga. Kok orang-orang yang diputuskan rezeki atau dikurangi rezekinya, kok tetap bisa sombong gitu loh. Kok tetap bisa sombong, padahal ini orang udah ditutup atau diimsak, ditahan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Balajju fi 'utuwi wa nufur. Coba kita lihat, saya akan lihat di salah satu tafsir untuk ayat ke-21 ini. Ya. Ya, di sini tetap aja ketika mereka itu dihalangi rezeki, ya. Ya, orang-orang kafir nih kufur pada Allah, kufur nikmat. Terus Allah tutup rezeki, bukannya justru muhasabah, bukannya justru kembali kepada Allah,
mereka tetap kufur nikmat dan terus-menerus dalam kesombongan mereka, sikap berlebihan mereka. Ini ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang yang ketika Allah Ta'ala uji dengan kemiskinan, kefakiran, dikurangi rezekinya, ditahan rezekinya, bukannya kembali kepada Allah, bukannya bersabar, ya, malah justru apa? Memberontak, malah justru makin mingkinan. Ya begitu. Dan itu permasalahan banyak dari kita, ummahat sekalian. Banyak gak orang fakir, miskin, tapi ke kuburan keramat? Gimana Pak Agung? Lah ini kan laju fi utuwi wa nufur, bukannya semakin ke masjid gitu kan ya? Ini malah ke kuburan keramat. Tuh. Ya. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat keadaan banyak dari kaum muslimin di Indonesia ini terhimpit dengan ekonomi, harga barang naik, terus dagangan udah nggak laris dan seterusnya. Udah gitu ditambah dengan provokasi dari provokator, ditambah lagi dengan reels video yang menggambarkan beberapa orang yang punya jabatan mereka malah kelihatan sombong dan seterusnya. Apakah kemudian ketika kita melakukan yang kemarin itu, apakah itu membuat rezeki itu mengalir? Enggak. Malah justru yang terjadi sama aja sebenarnya. Manusia itu akan diungkap keasliannya di masa-masa fitnah. Ketika terfitnah dengan kefakiran, maka keaslian hati dia itu kelihatan. Ya. Dan kemudian ternyata yang terjadi adalah pengerusakan, penjarahan. Lah ya, itu cerminannya, sama aja berarti dong. Kita tuh anti korupsi tapi kita korupsi. Kita bilang jangan ngerusak tapi kita ngerusak. Ya. Maka balajju fi utuwi wa nufur. Tetap aja padahal fakir. Ya. Dan Rasulullah telah menyatakan di antara ciri-ciri, di antara golongan yang Allah murkai, Allah tidak akan mengajaknya bicara baik-baik di hari kiamat. Mereka dapat azab, bahkan dapat laknat. Di antaranya apa? Orang fakir tapi sombong. Ya. Maka lalu bagaimana harusnya orang fakir ini? Sabar dan bersyukur dengan keadaan yang ada. Karena sebenarnya jatah buat ibadah itu makin banyak, makin luas. Dan kesabaran itu yang Nabi katakan innaman nasru ma'as sabr. Innaman nasru ma'as sabr. Kemenangan itu ada bersama dengan kesabaran. Bukan dengan pertingkahan. Bukan. Ya. Ini terlepas dari kita memaklumi masalah emosi. Ya. Emosi mungkin secara uruf kita bisa dimaklumi, tetapi secara syariat jika itu melanggar syariat Allah, maka enggak dimaklumi. Tapi di masa fitnah kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk semakin diam. Nah setelah fitnah berlalu, banyak pelajaran yang kita ambil. Dan ini berulang. Ingat Mei 98 yang tadinya mungkin quote-quote korupsi hanya pihak tertentu saja. Quote ya, quote unquote ya, apa namanya ini supaya nggak kena nih ya. Nah setelah itu kan reformasi, reportasi, ya kan? Korupsi malah lebih apa? Lebih luas lagi, semua bisa. Until now gitu. Dulu memang diktator, tapi dia doang tokoh untuk korupsi, dia doang dan keluarganya doang dan orang terdekatnya aja lah gitu. Tapi kalau sekarang
Sampai tingkat RT juga bisa. Bukankah begitu? Gimana Pak Agung? Gimana pengalamannya gimana? Bukan. Gitu ya. Harus sabar. Nabi SAW ketika melihat orang-orang fakir ini, mereka tetap tersaingi, bahkan dikalahkan dari segi amalan. Apa yang Nabi katakan? Akidah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu ada karunia dari Allah yang Allah kasih ke orang yang Allah kehendaki. Jadi udah, ya, nggak usah dikejar-kejar terus, bertakwa aja udah, gitu. Karena kalau kita repot untuk ngurusin orang ini ngebalap kita, walaupun tidak amal soleh betul, kita capek beneran. Bahkan lama-lama syaitan masuk di situ. Dalam memang beramal betul, tapi lama-lama syaitan masuk beneran. Iya, lama-lama hasad, dan hasadnya itu udah levelnya bukan hasad biasa, tapi sampai levelnya pengen orang lain itu jatuh amalannya, pengen orang lain nggak dapet lagi gitu. Nah, jadi ketika ada persaingan amalan walaupun amal soleh, masya Allah, namun kalau dikhawatirkan dilanjutkan itu nggak ada habisnya dan memperkeruh hati, maka tanamkan akidah. Ya, tanamkan akidah yang benar, yaitu tauhid. Dikembalikan, kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Begitu juga kita ketika udah iri sama orang, apalagi soal harta, udah, itu mungkin karunia Allah buat dia, yang Allah kehendaki buat dia. Ada kok di sisi lain karunia yang Allah kehendaki buat kita. Baik udah kita dapetin atau belum? Ada. Nah, ini bagian dari akidah. Maka dikatakan oleh ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang hasad itu ada kerusakan di sektor akidahnya. Hasad di sini maksudnya dengki. Karena ini kalau level dengki itu kan berarti apa? Hasad yang dengki itu adalah tamanni zawalin ni'am minal ghair, anil ghair. Yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain yang mendapat nikmat itu. Ini sebenarnya adalah efek dari akidah yang sedang sakit. Di mana? Di lini apa? Lini beriman kepada takdir Allah. Kok bisa nyambung di situ? Iya. Karena orang yang dengki seperti nggak terima pembagian dari Allah, nggak terima keputusan dari Allah. Kok dia dikasih, saya kagak. Padahal saya lebih soleh daripada dia. Mulai itu, nambah lagi sombong, ujub. Gitu. Udah, cukupin aja. Itu emang udah Allah kasih buat orang-orang itu. Nah, pertanyaan kemudian, boleh nggak kalau misalnya kita mengamati itu orang fasik, tapi kok dikasih dunia sebegitunya ya, masya Allah ya. Kita alhamdulillah sholat ini itu, Allah cukupin, tapi nggak sebegitunya. Ya, boleh nggak kita berpikiran bahwasanya itu mungkin rezeki mereka, tapi bisa aja itu bala buat mereka. Boleh nggak kita bilang gitu? Bisa, iya boleh. Terutama orang-orang yang kufur pada Allah. Boleh. Tapi kalau dia muslim, ya sebaiknya kita doain. Ya. Dan boleh dikatakan bahwasanya orang yang dapat istidrat seperti itu, mereka itu terpedaya kok, Dan pada masanya mereka akan ketakutan sendiri dengan efek dari maksiat mereka, pembangkangan mereka. Oke, seperti itu. Itu jadi penting di sini manhaj dalam maksud apa? Petunjuk atau tata cara atau metode beragama ketika kita pengen lebih afdol dari segi amalan di hadapan Allah dibandingkan rekan kita misalnya, namun kita lihat bahwasanya dia memiliki keunggulan yang tidak kita miliki, maka ya udah, katakan oh mungkin itu emang rezeki dia dari Allah buat dia. Mudah-mudahan saya dapat rezeki yang lain, amalan yang lain yang Allah kasih di istiqomah gitu. Ya seperti itu. Jangan kemudian dikejar terus. Karena kalau dikejar terus nanti lama-lama jadi tahasud, yaitu saling hasad menghasad. Ya begitu, ummahat sekalian. Ya semoga Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita di masa lampau dan menjadikan kita diberi tunjuk untuk kedepannya. Allahumma amin.
Ya, kayak ummahat di sini juga mungkin ada misalnya. Ya, kenapa fulanah kok bisa istiqomah yang ngaji? Kenapa fulanah kok bisa sedekah ya? Ya kalau kita nggak mampu, ya udah berarti emang itu jalurnya dia. Mungkin jalur kita di amalan lain yang mungkin dia nggak bisa. Tapi ya udah kita fokus aja beramal. Gitu. Stop perbanding-bandingan terhadap orang-orang itu. Karena itu nggak bakal ada habisnya dan khawatir syaitan akan masuk nantinya. Begitu. Allahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Muhammad sekalian? Hah? Ayo, fadhil. Waalaikumsalam. Apakah termasuk menzolimi diri sendiri ketika kita berhutang hanya untuk memenuhi gaya hidup? Jazakallah khairan. Berhutang hanya untuk apa? Memenuhi gaya hidup. Lah emang kan kayak gitu orang hutang. Maksudnya gimana nih? Ya berarti apakah itu? Lah untuk gaya hidup. Untuk gaya hidup, jadi memenuhi. Oh, saya dengernya untuk biaya hidup. Oh, bukan Ustaz. Memenuhi gaya hidup. Gaya hidup. Ini termasuk hal yang dilarang. Berhutang untuk gaya hidup ya, bukan biaya hidup. Gaya, style. Lifestyle. Ini termasuk kadang boleh, kadang terlarang. Boleh ketika gaya hidup tersebut memang hajat dia. Dia butuh. Karena kadang kita butuh gaya gitu. Gaya di sini bukan nggak mesti maksudnya gaya gimana ya? Gaya kan gini, gaya hidup tuh taraf hidup gitu loh. Kadang-kadang. Ya. Dan kita lagi butuh untuk berhutang demi menyeimbangi taraf hidup kita itu. Tapi ada yang nggak boleh ketika taraf hidup atau gaya hidup di sini dia suatu luxury atau kemewahan ekstra yang bukan hajat sebenarnya, tapi tazyiniyat, yaitu perhiasan semata, tambahan ekstra semata. Maka itu nggak boleh kita hutang untuk itu. Tapi kalau untuk taraf hidup, ya, memenuhi dia kebutuhan juga, karena tarafnya segitu. Saya kasih contoh nih. Seorang ustadz itu kalau dia di Jakarta misalnya, maka umumnya bagusnya supaya diterima ucapannya itu kan butuh baju yang minimal terkesan bagus lah, gitu kan. Sementara ustadz ini baru lulus kuliah dan bajunya itu menunjukkan masa kuliahnya. Artinya ya sederhana, anak kos, baju anak kos. Gitu. Ya. Yang mana kalau dia ngajar nanti isi kajian umum pakai baju itu, waduh. Ya oke, dia punya ilmu, cuman orang juga akan melihat sederhana banget ya, belum tentu orang akan mendengar omongannya. Maka kemudian dia mau beli baju yang bagus, cuman harganya yang belum mampu. Maka untuk menunjang taraf hidupnya, yaitu maksudnya menyeimbangkan kelasnya dia sebagai seorang pengajar atau dai, maka dia boleh untuk berhutang untuk itu aja. Itu bukan luxury, itu bukan kemewahan, itu hanya apa? Menyeimbangkan taraf hidupnya dia. Seperti itu, Pak Agung. Gimana? Bisa dipahami sih? Iya. Tapi kalau untuk ekstra yang dia udah punya, udah cukup, tapi dia butuh tambahan ekstra, kemewahan atau apa, maka itu kalau nggak mampu, nggak boleh ngutang. Iya. Gimana? Oke ya? Bisa dipahami nggak, Umat sekalian? Nih misalnya dia sebenarnya keluarga kecil, ya, atau mungkin bukan keluarga kecil, ya standar aja, gaji standar, tapi dia pengen punya mobil Pajero Sport. Terus gitu mau nyicil lagi. Orang showroom bilang, Pak, di rata-rata yang Pajero Sport itu rata-rata cash, Pak, langsung tunai, Pak. Yang nyicil jarang, Pak, soalnya ya kalau misalnya nyicil kena banyak inian, Pak, gitu. Waduh, Pak, saya hanya bisa nyicil, maklum gaji saya ya Allah, Pak, gaji segitu mah kaila aja udah cukup kali, Pak, gitu. Iya, yang bekas pula, gitu kan. Bukan meremehkan ya, Pak, ya, tapi ini bakal memberatkan Anda. Ini berarti gaya hidup, bukan kebutuhan setara, bukan. Kalau memang gaji Anda atau gaji suami Anda mungkin 50 juta per bulan, fadol, ya.
Mungkin ya. Atau punya tabungan memang untuk beli langsung Pajero Sport misalnya, silakan. Memang taraf hidupnya pas, ada duit untuk itu, nggak perlu utang. Tapi Anda ngutang ini lebih dari kapasitas Anda untuk mencicil. Ntar kecekek loh. Ya, kalau nggak saya cekek sekarang kata showroomnya gitu. Nah ini kan berarti kan kadarnya jomplang. Nah ini haram. Contoh lain nih. Saya ketika di suatu bukan counter, dia kayak Erafone gitu, apa sih namanya itu ya? Counter juga itu. Itu apa sih namanya? Itu elektronik lah gitu. Waktu itu saya nggak tahu, saya kan paling nggak tahu tentang HP. Terus saya tawarin ini ada HP paling bagus sekarang, Samsung S24. Kameranya katanya bisa ke bulan. Masya Allah. Akhirnya saya pun foto uban saya, cekrek. Jelas banget gitu. Ajib banget ini kamera, bisa foto uban tuh sampai kelihatan ubannya benih-benih lagi. Semuanya kelihatan. Canggih ya sekarang. Berapa harganya? Kata istri paling belasan juta. Saya tanya ke petugasnya, berapa Pak? 24 juta. Astagfirullah, 24 juta. Itu istighfar saya pertama kali saya dengar HP segitu harganya. Terus saya tanya, rata-rata yang beli ini cash atau cicil Pak? Wah, jarang yang cash. Loh, kenapa? Pada nggak kuat, rata-rata cicil. Kenapa rata-rata nyicil? Karena pengen gaya. Nah nyicil tuh ngutang nggak? Ngutang. Kalau misalnya nyicil kebutuhan, mungkin ya misalnya rumah untuk future masa depan ya. Ya, kendaraan karena hajat, selama nggak riba, itu masih oke lah. Karena memang hajat. Tempat tinggal sama kendaraan yang memang setara dengan ekonomi dia mampu. Tapi kalau cuman buat motoin uban, cekrek terus dia harus 24 juta, come on. Gitu kan? Gitu. Ya, maka kalau nggak mampu terus ngutang padahal cuma buat gaya doang, jangan. Nggak usah, mendingan sedekah. Kalau yang punya uang sih sebenarnya sedekah. Udah, HP-nya HP biasa aja. Seperti itu bedanya. Untuk gaya hidup ngutang, gaya hidup yang mana itu bukan hajat dia, itu hanya extra luxury, kemewahan saja, maka enggak, itu hawa nafsu, maka enggak boleh ngutang di situ. Itu hutang yang enggak dibolehin. Begitu. Kalau ini berhutang untuk membeli rumah. Iya, ngutang buat beli rumah. Kalau memang dia hajat untuk beli rumah, selama dia mampu untuk bayar, walaupun kalau anak pribadi sih kalau bisa enggak kayak gitu, cuman itu boleh-boleh aja. Asal dia mampu untuk bayar dan dia bertanggung jawab. Dan enggak kecekek gitu Ustaz. Enggak kecekek dengan tunggakan tiap bulannya. Dia rumah berapa, tipe berapa, ternyata dia beli yang 2 miliar. Gaji berapa, 5 juta per bulan. Aduh. Ayolah, gitu kan. 2 miliar 5 juta per bulan, itu per bulan bayar berapa bro? Per bulan kita dikasih per bulan 1 juta gak apa-apa. Itu ente mati masih aja ngutang itu, ya kan? Ini kan gak benar kalau kayak gini ya. Setara aja dengan apa yang dia mampu gitu. Tapi kalau dia ngerasa gak mampu, misalnya nih orang udah tua, udah jarang punya pekerjaan, terus dia beli rumah dan ngutang, ini baru gak boleh. Karena dia dirasa gak bakal mampu saya nunain ini. Ya urusan kematian memang gaib ya. Cuman logikanya kan kalau udah usia 55 terus ngutang, nyicil, gaji per bulan Allahu a'lam bishawab, kemudian masih ada utang berapa ratus juta. Nanti kalau dia mati, dia bukan ngewarisin harta, malah ngewarisin hutang buat anak istrinya. Dan itu anak istrinya fakir juga pula, bahkan lebih fakir daripada dia. Gitu. Jadi pertimbangkan ya, pertimbangkan. Tapi karena ini living kebutuhan hidup, tempat tinggal, dan dia mengukur bisa insya Allah dalam jangka waktu 5 tahun, 6 tahun atau 3 tahun selesai hutang ini dengan nyicil tiap bulan berapa, ya udah, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Tawakal ala Allah. Tapi kalau misalnya nggak masuk logika kayak tadi, ya jangan, nggak boleh. Gitu. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana merunutkan doa yang baik untuk pribadi setelah zikir sholat, dan apakah boleh diucapkan dengan bahasa Indonesia dalam doa tersebut? Oke, di antara adab berdoa, nggak mesti setelah sholat. Itu kapan aja kita mau berdoa, diawali dengan selawat atau bisa diawali dengan memuji Allah. Baik dengan bahasa Indonesia kalau tidak bisa bahasa Arabnya, atau dengan kalimat-kalimat dari hadis Nabi SAW. Misalnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Itu dalam hadis disebutkan ada lafal ini, siapa yang mulai doa dengan ini maka dikabulkan. Itu yang pertama, poin memuji Allah, pujilah Allah gitu. Jadi kita minta sama Allah tuh boleh memang langsung Rabbi firli wali walidayya, boleh. Tapi ada muqaddimah yang merupakan adab. Yang pertama, memuji Allah, sebut nama-nama Allah. Ya, pujilah Allah dengan puji-pujinya gitu. Baru kemudian salawat. Ya, setelah selesai memuji Allah, bersalawat. Yang memuji Allah bisa juga kita bilang alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bisa. Tapi bukan bermaksud baca Al-Fatihah. Karena mungkin itu yang kan alhamdulillah segala puji bagi Allah, ya kan? Kita hafalnya itu bahasa Arabnya, apalagi itu ayat Al-Qur'an, bagus, ya. Nah, kemudian kita selawat. Ya, kita selawat karena itu sunnah juga dalam berdoa, selawat. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan selawat itu dalam doa nih, paketan doa, di awal, di tengah, di akhir selawat gitu. Di akhir sebelum kita selesai doa, selawat. Sebelum selesai akhir selawat sallallahu ala nabiyina Muhammad gitu, atau Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad sekali boleh, ditambah wa ala alihi wa sahbihi ajmain boleh, dan seterusnya. Nah, setelah selawat ada kemudian i'tiraf. Ya, i'tiraf itu pengakuan. Ya, jadi 3 fase sebelum kita ke konten doa kita, 3. Pertama, tahmid, memuji Allah. Ya, kedua selawat. Dan selawat ini setelah tahmid, setelah memuji Allah, selawat, dan bisa selawat ditambahin nanti di tengah atau di akhir. Oke. Nah, setelah selawat, habis itu apa? I'tiraf namanya. Pengakuan. Ya. Ini bukan i'tiraf syairnya Abu Nawas atau lagunya Raihan. Wahai Tuhanku tak layak ke surgamu, bukan itu. I'tiraf ini yaitu mengakui dosa kita, mengakui kejelekan, baik dengan bahasa Indonesia, tapi paling afdolnya adalah doanya Nabi Yunus. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan pengakuan, saya itu termasuk orang-orang yang ceroboh, orang yang zalim. Itu baca setelah selawat. Ya, baca setelah selawat. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya, termasuk juga itu. Walaupun itu doa, sebenarnya Nabi ajarkan buat sholat, dalam sholat, tapi boleh juga kita include dalam doa-doa kita. Itu kalau itu juga anak kadang make itu. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Atau juga bisa seperti doa Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, di sini pengakuan ini nih, setelah memuji Allah, bersalawat atas Nabi, mengakui kekurangan dan kezaliman diri kita, udah itu habis itu konten apa Allah Ta'ala kabulkan biiznillah Ta'ala. Karena ada juga hadis-hadis yang menunjukkan itu ya. Begitu. Jadi pertama apa tadi? Puji Allah dulu, selawat, ngaku gitu. Ngaku. Apalagi kalau ngakunya benar-benar ngaku gitu, sambil ngebayangin kesalahan kita gitu. Dan minta maaf sama Allah, baru kemudian kita minta apa aja. Nabi juga katakan kan, siapa yang membaca doa Dhunnun ini dan Yunus, maka Allah Ta'ala apa? Jawab doa-doanya gitu. Nanti di akhir tutup dengan salawat gitu. Seperti itu. Masih ada, Pak? Ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada hadis yang kok banyak banget pertanyaan ini dari seorang sama apa emang beda-beda? Beda-beda Ustaz. Atau dari antum Pak Agung tapi pura-pura lihat layar? Coba. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada hadis yang berbunyi tentang kefakiran mendekatkan dengan kekafiran? Kefakiran mendekatkan dengan kekafiran. Kekafiran. Sebentar, anak cek dulu.
Iya memang ada sih di sini athar. Di sini emang ada, tapi dhaif dia hadisnya. Kadal faqru an yakuna kufra wa kadal hasadu an yasbiqal qadar. Hampir-hampir kefakiran menjadi kekufuran. Dan hampir-hampir dengki itu melampaui takdir. Tapi ini hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Kalaupun mau kita maknai ya, kalau kita maknai kata Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari mengatakan, li'anna al-faqra rubbama yahmilu sahibahu ala mubasharati ma la yaliqu bi ahli ad-din wal muru'ah. Karena kefakiran itu kadang-kadang menjadikan seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh orang yang punya agama dan orang yang punya kewibawaan. Ya, janganlah kasih contoh. Maaf nih. Orang yang jadi manusia silver, biasanya ini orang kaya enggak? Enggak ada orang kaya mau kayak gitu. Tapi kenapa orang ini mencederai kehormatan dirinya sendiri dengan semi telanjang? Ya enggak? Minta-minta, ngemis. Kayak ada kufur nikmat di situ. Kayak ada mengkufuri kehormatan dirinya gitu. Tapi ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Cuman kenyataannya memang sebagian orang fakir itu saking nggak tahu gimana akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang kufur nikmat atau kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Begitu, tapi itu hadis yang dhaif, wallahu a'lam. Ya. Baik, kita cukup sampai sini karena mendekati maghrib. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.